Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersiap-siap untuk akhir zaman nantinya. Ketika kita sudah berada di dalam Kristus, kita memiliki titik berangkat yang jelas bahwa kita ditegaskan lewat nats hari ini bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan diperuntukkan juga untuk Tuhan. Sehingga jika manusia itu diciptakan untuk Tuhan, maka hidup kita juga harus diperuntukkan demi kemuliaan Tuhan. Ingat, siapa yang berada di dalam Kristus sudah menjadi ciptaan baru. Artinya orang banyak lahir secara lahiriah karena mereka ada karena keinginan. Dan keinginan itu terus menguasai diri manusia itu, sehingga dimanapun manusia berinteraksi melakukan pekerjaannya, sering sekali dipengaruhi oleh keinginan dagingnya. Dan jika mereka tidak dilahirkan dalam Kristus, maka bagaimana mungkin mereka akan memasuki kerajaan Allah kelak? Dan penegasan itu kita temukan lewat firman Tuhan hari ini. Jika Tuhan itu adalah kasih, dan karya yang dilakukannya adalah muatan kasih, maka kita yang diciptakan oleh Tuhan tidak diperuntukkan untuk ditimpa murka, tetapi kita diciptakan untuk memperoleh keselamatan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Yesuslah keselamatan itu bersifat eksklusif. Artinya, ini bukan persoalan jalan. Banyak orang salah memahami, seolah-olah mereka menyamakan prinsip tentang hal-hal yang diperoleh secara sekuler dan dimasukkan ke dalam prinsip agama atau iman. Seolah-olah ketika ucapan berkata banyak jalan ke Roma, seolah-olah banyak jalan untuk keselamatan itu. Padahal jika Tuhan memperuntukkan kepada kita satu jalan keselamatan, yakni Yesus Kristus, mengapa kita selalu mencari hal-hal yang bisa mempropaganda dan membuat kita semakin terpecah? Jika Kristus adalah tolok ukur yang Allah Bapa sendiri tentukan, mengapa kita tidak mengikut Dia? Sehingga di dalam Dia kita memperoleh kehidupan yang kekal karena kita dilahirkan kembali oleh Roh. Inilah yang disampaikan oleh Paulus, supaya kita dalam kehidupan ini tidak lagi menjadi perilaku-perilaku anak gelap, tetapi kita adalah orang-orang siang yang tetap sadar dengan berbaju jirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Barang siapa yang tidak memiliki keselamatan untuk tempat dia berharap, maka apakah yang menjadi jaminan kebahagiaannya di masa depan? Berbahagialah, karena saudara diciptakan bukan untuk murka Allah, tetapi karena saudara adalah orang yang diperkenankan untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas keselamatan yang telah Engkau beri dalam anak-Mu. Kini kami mengerti ya Bapa betapa berharganya kami di mata-Mu, sehingga Engkau tidak melepaskan kami. Izinkan kami Tuhan memuliakan Engkau lewat karya yang boleh kami kerjakan dimanapun kami berada. Dan terimalah pujian kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.